Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Di dalam awan, setelah menukar tubuhnya, dia mulai melihat melalui 4 tubuh di cincin luar angkasanya. Tao Bulu Murni, Angin Batu Siong, keduanya memiliki status tertinggi di kota Swalomon. Luo Feng secara terpisah mengeluarkan 2 benda luar angkasa ini dan memeriksanya dengan cermat. Tidak seperti Rockwind Zan yang sengaja menyembunyikannya, item penyimpanan Pure Feather Tao dan Rockwind Siong keduanya memiliki kristal sungai darah. Dia sebenarnya telah memeriksa Rockwind Siong sebelumnya. 1, 2, Luo Feng membalik tangannya dan di sana tergeletak kristal merah darah segitiga, keindahannya memesona, itu adalah kristal sungai darah. Aku mendapatkan 3 dari mereka sekaligus. Luo Feng tersenyum, jika aku berhasil menyerap 2 lagi, aku akan segera menjadi prajurit darah. Dan saya masih memiliki 1 lagi, ini akan cukup untuk menyelesaikan misi pertama. Misi tingkat berbahaya memiliki total 2 misi. 1 untuk 10.000 poin dan 1 lagi untuk 100.000 poin. Dari kelihatannya, selama semuanya berjalan dengan baik dan penyerapannya berhasil, dia akan bisa mendapatkan 110.000 sekaligus. Hal pertama adalah menyerap kristal dengan sukses. Luo Feng mengingat penyerapan pertamanya, dan tidak sepenuhnya percaya diri. Mendapatkan semuanya tampak cukup mudah. Namun, bagi alam semesta virtual untuk menganggap mereka berdua sebagai misi tingkat berbahaya, tentu saja, ini ditujukan pada anggota inti tingkat alam semesta. Jika Luo Feng benar-benar alam semesta level 9 tanpa klan Mosa, maka mendapatkan kristal akan sangat berbahaya. Benar, saya masih memiliki 2 utusan dari kuil abadi. Mata Luo Feng berbinar. Aku ingin tahu apakah mereka memiliki kristal sungai darah, sulit untuk mengatakannya. Luo Feng sudah tahu sebelumnya tentang bulu murni Tao dan kepemilikan kristal dari Rockwind Siong. Adapun utusan, dia tidak tahu. Gelang luar angkasa utusan Yu ini, di dalamnya cukup besar. Luo Feng dengan hati-hati memeriksanya saat dia dipenuhi dengan antisipasi. Dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kaget dan tidak percaya. Tampaknya tidak mungkin tidak. Itu tidak mungkin. Apakah saya benar-benar beruntung? Luo Feng membalik tangannya, di dalamnya sebuah kotak kayu hitam khusus muncul. Luo Feng menahan napas dan dengan hati-hati membukanya. Pak, kotak itu dibuka. Di dalamnya kristal sungai darah diatur dengan hati-hati dan ditempatkan dengan rapi. Kotak itu hampir penuh dengan kristal. Mata Luo Feng berkilau dari pemandangan itu, dengan hati-hati menghitungnya. 10 kristal sungai darah. Luo Feng tidak bisa mempercayainya. Bahkan jika utusan ini ingin menyerap kristal untuk menjadi pendekar hitam legendaris, dia hanya membutuhkan 10. Juga, orang dengan ambisi seperti itu belum bisa mencoba untuk menyerapnya, dan dia sudah menjadi prajurit Domain Lord level 9. Petik 2. Utusan Yu itu memang telah menyerap kristal sebelumnya. Dia benar-benar membawa 10 kristal bersamanya, sungguh keberuntungan bagiku. Luo Feng tiba-tiba berpikir, pemindaian energi roh saya sebelumnya menemukan selembar kertas di bagian bawah kotak di bawah kristal. Di dalam kotak, di bawah kristal yang ditempatkan dengan rapi, memang ada kertas. Bahannya berwarna emas gelap. Di atasnya ada kata-kata kompleks. Kata-katanya tampak rumit, namun detailnya sangat sederhana. Siyong, ini adalah 10 kristal yang kamu butuhkan. Cukup untuk jangka pendek, gunakan sesuai kebutuhan. Ingat apa yang Anda janjikan kepada saya yakin Anda adalah orang yang cerdas dan tidak akan menipu saya. Hanya surat pendek. Segera Luo Feng yang sedang membaca surat itu menyadari dan tertawa, jadi 10 kristal ini bukan utusan. Tapi ini milik Siyong. Siyong, bukankah dia pemimpin kota dunia? Dengan status penguasa sektor, memperoleh 10 kristal ini seharusnya menjadi hal yang sangat mudah dilakukan. Bahkan penguasa domain bisa mendapatkan beberapa kristal. Oleh karena itu, bagi seorang penguasa sektor untuk mendapatkan 10 sekaligus, itu tampak normal. Siyong, kristal sungai darahmu adalah milikku sekarang. Dengan pikiran, Luo Feng menyimpan kristal itu ke dalam cincinnya. Saya sudah punya 13 sekarang. Saya ingin tahu apakah utusan lain akan memberi saya kejutan lagi. Luo Feng membalik tangannya, sebuah cincin tembus cahaya muncul di tangannya. Ini adalah barang penyimpanan utusanmu. Segera, energi rohnya menembus dan mulai mencari. Dengan pencarian ini, Tuhanku, Luo Feng terkejut. Tidak mungkin, ini seperti melihat hantu. Luo Feng terkejut. Babata, pikiran Luo Feng masuk ke cincin penyimpanannya untuk menghubungi Babata. Babata bertanya dengan malas, ada apa dengan Luo Feng? Di dunia sungai darah ini tanpa teknologi apapun, untuk apa kau membutuhkanku? Tunggu sebentar, Luo Feng berpikir, segera mengeluarkan benda luar biasa itu dari cincin luar angkasa utusanmu.
Benda besar berdiameter 100 meter muncul di dalam awan, kapal semesta abu-abu gelap. Ya, kapal semesta. Babata, simpan kapal ini di dalam ruang penyimpananmu dan pelajarilah untukku. Sudah berapa lama kapal ini ada? Luo Feng bertanya. Kapal alam semesta. Babata juga terkejut dan menyimpan kapal itu di tempatnya. Tunggu sebentar, saya akan memindainya. Malam, Luo Feng berdiri di atas awan, masih sangat terkejut. Seperti yang telah dinyatakan oleh perusahaan Virtual Universe dengan sangat jelas untuk tidak pernah mengeluarkan barang-barang teknologi apapun. Saat seseorang ditemukan, itu berarti kematian yang pasti. Namun setelah menemukan kapal alam semesta dari utusan dari cincin luar angkasa kuil abadi, ini terlalu. Reruntuhan dewa kuno, itu dari triliunan tahun yang lalu. Kapal alam semesta dari masa lalu tidak bisa rusak selama itu, kecuali jika itu adalah kapal kelas E atau F. Namun, tingkat kapal itu tidak akan mendarat di tangan utusan penguasa domain, dan Luo Feng merasa bahwa kapal ini sangat normal. Luo Feng, aku sudah memindainya, teriak Babata. Luo Feng mempertahankan hubungan mentalnya dengan Babata dan bertanya, apa hasilnya? Saya dapat memastikan bahwa benua Sungai Darah ini memiliki beberapa kemajuan di sisi teknologi. Kapal alam semesta ini seharusnya dibangun kurang dari 500.000 tahun yang lalu, dan itu sangat buruk. Jika dibandingkan dengan kapal lain di alam semesta, itu akan dianggap sebagai nilai A butuh waktu sangat lama untuk berakselerasi ke kecepatan cahaya. Babata menjelaskan. Luo Feng mengerutkan kening. Di mana kamu menemukannya? Tanya Babata. Dalam cincin luar angkasa utusan, kata Luo Feng. Benar, baju besi yang dikenakan para utusan, mereka adalah baju besi genetik. Utusan kuil abadi? Sepertinya benar, Luo Feng. Kau harus tahu bahwa ketika seorang penguasa sektor menerobos sampai mati, jiwa mereka akan berevolusi. Otak jiwa dan kecepatan kalkulasi mental tidak kalah dengan komputer kuantum. Keabadian asli benua Sungai Darah, jika mereka memperoleh sisa-sisa dari para pejuang perusahaan alam semesta virtual, seperti beberapa komputer kuantum, kapal alam semesta, atau yang lainnya, mereka dapat mempelajarinya dengan sangat baik. Babata menjelaskan. Luo Feng terkejut. Benar, perhitungan kesadarannya sendiri sudah menakutkan. Oleh karena itu, perhitungan jiwa yang tidak mati pasti tidak akan berada di bawah komputer kuantum. Mungkin karena kurangnya banyak bahan di dunia Sungai Darah, mereka tidak dapat membuat mesin khusus. Jika tidak, para undiing ini, dengan kemampuan analitisnya, tidak akan kesulitan untuk membuat dan merevolusi teknologi di sini. Atau mungkin, kuil abadi tidak ingin masa di benua itu masuk ke dalam teknologi. Atau mungkin, perusahaan alam semesta virtual mencegat mereka secara diam-diam. Bagaimanapun, Luo Feng terlalu malas untuk memikirkan semuanya. Aku mendapat banyak uang kali ini. Luo Feng segera meninggalkan keempat mayat itu untuk dibuang Babata dan menyerahkan 4 barang penyimpanan itu kepada Babata. Babata, ada banyak harta dan barang di gudang penyimpanan mereka. Saya tidak memiliki pemahaman tentang harta benua Sungai Darah. Bantu saya menyortirnya dan lihat apakah ada kejutan lain. Tidak masalah, serahkan padaku. Babata adalah AI yang hidup, kecepatan perhitungannya jauh melebihi AI normal. Bahkan makhluk abadi, mereka tidak selalu sebanding dengan kecepatan pemecahan masalahnya. Terima kasih, sebentar lagi saya akan menghubungi Anda. Menurut Anda berapa lama Anda perlu mengatur semuanya? Luo Feng bertanya. 5 menit sudah cukup, jawab Babata. Sangat baik. Luo Feng segera bergegas turun dari udara. Larut malam, di dalam hutan belantara yang luas, Luo Feng berada di dalamnya berlatih, secara bersamaan merasakan efek dari kristal Sungai Darah. Kembali ketika dia menyerap yang pertama, itu memang sangat mengejutkan. Misteri kristal terutama fusinya dengan energi alam semesta, seiring dengan peningkatan kekuatannya dengan serangan asal yang diresapi sangat menarik. Juga saat digunakan, ukiran merah darah akan muncul di dada seseorang, mirip dengan salah satu sisik binatang bertanduk emas. Hanya saja, ini lebih sederhana dan lebih lemah. Mengapa saya merasa bahwa misteri kristal Sungai Darah tidak berhenti hanya untuk menyatu lebih baik dengan energi alam semesta? Kristal Sungai Darah seharusnya masih memiliki 1 poin lagi. Itu, perubahan fisik. Ketika saya menyerapnya, saya menjadi apeman, lalu binatang bersisik, dan bahkan seperti robot setelahnya. Perubahannya sangat keras, namun, ketika itu berakhir, saya tidak bisa melakukannya lagi. Luo Feng mengerutkan kening. Namun saya masih merasa bahwa kristal itu seharusnya masih memiliki sifat yang lebih istimewa. Aku mungkin akan tahu setelah menyerap kristal kedua dan ketiga. Luo Feng terhubung secara mental ke Babata, siap menyerap kristal berikutnya setelah berkomunikasi. Babata, bagaimana pemilahan barang-barang dari 4 barang penyimpanan? Apakah ada harta karun? Luo Feng berkomunikasi secara mental. Tidak ada harta, namun, ada sesuatu yang harus Anda lihat. Babata menekankan.
Barang apa? Luo Feng penasaran. Pak, Babata membuang item, itu adalah item seperti permata. Ini adalah alat komunikasi komputer kuantum sederhana. Babata berkata, sama seperti komunikator pergelangan tangan yang Anda gunakan di bumi. Penghubung, di benua besar seperti benua Sungai Darah, bahkan jika sinyal bergerak dengan kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per detik, dari satu ujung ke sisi lain dunia saja adalah 1 triliun km, bagaimana itu akan mencapai tempat lain secara instan? Luo Feng menggelengkan kepalanya, mereka tidak memiliki jaringan alam semesta virtual. Alat komunikasi ini bukan instant messenger, tapi dibuat untuk komunikasi jarak jauh. Bahkan jika kecepatannya lambat, itu masih lebih cepat daripada orang yang terbang. Babata berkata, dan yang tragis adalah, Luo Feng, ketika Anda membunuh utusan tampan itu sebelumnya, utusan lain telah merekamnya dan mengirimkannya kepada seseorang bernama Xiong. Ekspresi Luo Feng sangat berubah. Brengsek, ini adalah kelemahan dari teknologi. Xiong adalah pemimpin kota dunia di belahan dunia ini. Menurut tingkat alam semesta, dia adalah penguasa sektor. Binatang bertanduk emas dan klan Mosa hanya berada di domain Lord level 6, dan perbedaan terbesar antara domain Lord dan sektor Lord adalah kemampuan untuk melepaskan kekuatan dunia. Mereka mampu mengendalikan dunia di dalam diri mereka untuk memungkinkan kekuatan mereka mencapai tingkat yang mengejutkan, membuat perbedaan antara penguasa domain level 1 dan penguasa sektor level 1 sangat besar. Bertemu dengan Xiong sekarang benar-benar bunuh diri. Luo Feng mengerti, berkomunikasi dengan Babata, bahwa Xiong adalah pemimpin kota dunia di sisi ini, menurut Anda apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Meskipun dia sudah punya rencana, meminta Babata masih bagus. Bagaimanapun, pengalaman Babata dalam memecahkan masalah jauh lebih luas. Lari, cepat dan lari, semakin jauh semakin baik, kata Babata. Karena dia adalah pemimpin kota dunia di sisi ini, maka jarak dari kota dunia ke kota gundukan burung walet seharusnya sekitar 100 juta km. Pada kecepatan cahaya, 300.000 km per detik, pesan itu akan memakan waktu sekitar setengah jam untuk diterimanya. Namun jika dia menggunakan kecepatan tertingginya untuk bergegas, kecepatan tertinggi, Luo Feng mengerutkan kening. 100 juta km masih akan memakan waktu yang cukup lama untuk penguasa sektor. Bahkan dua penguasa domain memiliki kapal, penguasa sektor itu pasti akan memiliki satu juga. Sebuah kapal alam semesta yang nyaris mencapai kecepatan cahaya di benua Sungai Darah akan memungkinkannya 3 jam untuk sampai di sini, kata Babata. Namun ketika saya membunuh utusan itu, saya selalu memakai topeng, kata Luo Feng. Jangan mengandalkan keberuntungan. Gundukan burung walet bagaimanapun juga hanya sebesar itu. Bagaimana Anda tahu jika dalam waktu ini orang lain telah memperhatikan Anda? Ingat, selama ada tanda bahaya, jangan ambil risiko. Juga, jangan meremehkan penguasa sektor manapun, kata Babata. Saya telah mengatakan apa yang perlu saya katakan, Anda dapat memutuskan sendiri. Kamu mengatakan bahwa aku mungkin telah diekspos? Luo Feng mengerutkan kening. Meninggalkan. Setelah mengetahui tentang utusan Mo yang mengirim rekaman dia membunuh utusan lainnya ke Xiong, Luo Feng segera memutuskan untuk pergi. Jika dia terbang keluar dari 18 tingkat awan dan duduk di kapal otomatnya, siapa yang bisa menemukannya? Satu-satunya hal adalah, meskipun dia sendiri aman, bagaimana dengan Nabu dan Naka? Jika dia benar-benar terekspos, maka keduanya pasti akan terpengaruh. Keluarga Na kecil, melawan penguasa sektor yang mengamuk, akan langsung diratakan dengan tanah. Bagaimana dengan keluarga Na? Luo Feng bertanya. Keluarga Na apa? Babata bertanya dengan rasa ingin tahu. Luo Feng dengan cepat memberikan ringkasan singkat tentang apa yang terjadi sebelumnya. 6. Itu memang merepotkan. Hubungan keluarga Na dengan Anda, meskipun sangat sedikit orang yang mengetahuinya dan itu tidak terlihat, dengan kemampuan Tuan Sektor, dan ini adalah wilayahnya, memeriksa dan mencari tahu tidak akan sulit. Bagaimana kalau begini, Luo Feng, kamu bisa bergegas ke kota gundukan burung walet sekarang dan bertemu ayah dari keluarga Na. Biarkan mereka memutuskan sendiri apakah mereka ingin pergi bersamamu atau tetap di kota gundukan burung walet. Jika mereka ikut dengan Anda dapat membawa mereka berdua ke sisi dunia yang berbeda. Sisi dunia yang berbeda di benua ini sama seperti negara Anda. Mereka kompetitif dan berperang. Jika mereka melarikan diri ke sisi lain, bahkan Xiong tidak akan dapat menemukan mereka di lautan manusia yang luas. Luo Feng mengangguk. Kalau begitu mari kita lakukan itu. Dia tidak peduli untuk menyerap kristal Sungai Darah saat ini. Merawatnya setelah masalah diselesaikan tidak akan terlambat. Luo Feng merobek langit ke awan, dengan cepat mencapai kota gundukan burung walet dengan kecepatan yang mengejutkan. Kota gundukan burung walet, malam itu ramai dengan aktivitas. Rumah Na, apa yang terjadi beberapa hari ini?
Pertama, tetua dari keluarga bulu murni sudah mati. Sekarang bahkan rumah pemimpin kota telah menjadi medan perang. Nabu berdiri di pagar di lantai 3 mansionnya, bersandar dan menatap mansion pemimpin kota yang jauh. Nabi, masuk. Sebuah suara tiba-tiba bergema. Nabu terkejut. Meskipun dia terkejut, dia berbalik dan berjalan masuk dan melihat seorang pemuda berambut hitam lapis baja hitam duduk di sana. Nabu curiga, selarut ini, apa yang membawa prajurit misterius ini ke rumahku? Tuan Feng. Nabu membungkuk. Tunggu sebentar. Luo Feng duduk di sana. Jia. Pintu di bawah berderit terbuka dan langkah kaki terdengar menaiki tangga. Dengan sangat cepat, Nake muncul juga dan bergegas masuk ke dalam rumah. Melihat Luo Feng, dia berkata dengan penuh semangat, Kakak Feng, kamu telah datang. Mengapa Anda memanggil saya untuk datang? Petik 2. Nabu semakin curiga, mengapa prajurit misterius ini mengumpulkan mereka berdua. Waktu sangat penting sekarang. Saya tidak akan membahas formalitas dengan Anda juga, saya akan memberi Anda ringkasan singkat tentang situasinya. Luo Feng menekankan. Nabu terkejut, berkata, Tuan Feng, tolong bicara. Luo Feng dengan cepat menjelaskan kepada mereka tentang situasinya. Wajah Nabu semakin pucat saat dia mendengarkan, benar-benar terkejut, ya Tuhan, pemimpin keluarga dari keluarga bulu murni, tetua, jenderal keluarga Rockwind, pemimpin kota, bahkan 2 utusan khusus, mereka semua dibunuh oleh prajurit misterius di hadapan mereka. Ini. Utusan dari kuil abadi, prajurit misterius ini terlalu menakutkan. Wajah Nabu pucat, dan Nake kecil juga benar-benar tercengang, ini semua adalah tokoh legendaris. Begitulah keadaannya, Nake, Nabu, kamu pilih. Luo Feng menekankan, untuk tetap berada di kota gundukan burung walet atau izinkan aku membawa kalian berdua pergi. Jika Anda tinggal di sini, ada kemungkinan besar untuk diekspos. Petik 2. Nabu mengerutkan kening, dalam benaknya dia menghitung. Pikiran Nake juga kacau. Luo Feng duduk di kursi menatap ayah dan anak itu, dan merasa agak bersalah terhadap mereka. Jika bukan karena dia, keduanya mungkin bisa menjalani kehidupan yang sangat normal. Namun, karena kedatangannya, keluarga Na sendiri terseret ke dalam bahaya. Nabu menggertakkan giginya. Apakah kamu sudah memutuskan? Luo Feng memandang Nabu. Benar. Nabu mengangguk. Saya siap untuk tetap di sini di kota gundukan burung walet, menjalani kehidupan normal saya. Namun, saya berharap Tuan Feng membawa putra saya dan meninggalkan kota gundukan burung walet. Petik 2. Ayah, mata Little Na kemerah. Dia berteriak, aku tidak ingin meninggalkanmu. Jangan ribut, Nabu meraung. Ayah, Na kekecil hampir menangis. Luo Feng diam-diam menyaksikan adegan itu, dia hanya bisa diam. Tuan Feng, harus seperti ini. Saya percaya itu karena kontak saya dengan Anda sangat minim. Juga, jadi bagaimana jika kita saling mengenal, kita hanya bertemu 2 atau 3 kali. Itu tidak bisa dianggap sebagai hubungan yang mendalam. Itu dan pemimpin dunia kota belum tentu bisa mengetahui siapa pembunuhnya. Nabu tersenyum, yang terpenting aku tidak tahan. Mata Nabu dipenuhi dengan kesedihan, aku tidak tega meninggalkan bisnis keluargaku. Luo Feng mengangguk. Nabu, demi keselamatanmu, sebelum aku pergi, aku akan menggunakan teknik jiwaku untuk menghapus ingatanmu tentang malam ini. Kemudian bahkan ketika orang lain menggunakan teknik jiwa untuk menginterogasi Anda, mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Petik 2. Itu bagus, itu bagus. Nabu mengangguk. Setelah itu ekspresi kerinduan muncul di wajahnya. Tuan Feng, bisakah Anda meninggalkan saya dan Keke sebentar? Tidak masalah. Luo Feng berjalan keluar rumah ke ruang belajar di sampingnya dan menunggu dengan sabar. Luo Feng merasakan perasaan pahit di dalam. Di dalam rumah, Nabu dan Nake mengucapkan selamat tinggal. Jangan menangis. Nabu tersenyum dan menatap putranya. Ayah, ayah. Nake kecil menangis terseduh-seduh. Dia tumbuh dimanjakan oleh ayahnya, tetapi ketika itu benar-benar waktu untuk berpisah, dia tidak tahan untuk pergi. Kita harus selalu melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Nabu menatap putranya dengan serius. Keke, selalu ada sisi baik dan buruk dalam segala hal. Bagi kita untuk bertemu Lord Feng kali ini, mungkin tampak seperti bencana karena kita harus berpisah, tetapi Anda harus mengerti, Lord Feng ini bisa dengan mudah pergi sendiri. Tapi dia sengaja datang untuk mencari kita, apa maksudnya? Itu berarti dia menyukai kita, dan dia meminta maaf tentang ini. Petik 2. Keberuntungan dan kemalangan terhubung. Ini mungkin bencana bagi keluarga Na, ini juga kesempatan bagi keluarga kita untuk bangkit. Mata Nabu berbinar, benua sungai darah, setiap hari puluhan juta orang mati dan tak terhitung lagi mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk menemukan guru yang kuat. Tuan Feng ini adalah pejuang mutlak.
Tidakkah kamu dengar? Bahkan tetua dari keluarga bulu murni, pemimpin kota kita, dan 2 utusan khusus dari kuil abadi semuanya dibunuh olehnya. Tingkat kekuatan yang menakutkan apa ini? Di benua ini, kekayaan bukanlah apa-apa. Hanya kekuatan yang nyata. Nabu menatap Nake. Kamu memiliki harapan untuk menjadi pejuang mutlak di benua besar ini. Di masa depan, Anda bahkan dapat menjadi pemimpin seluruh wilayah, mengendalikan kehidupan triliunan orang. Nake terkejut. Ingat, ini adalah kesempatan bagus, ambil itu. Nabu menatap putranya. Setelah aku mati, aku akan memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhur keluarga Nakita. Dipahami? Mata Nake berair, namun dia mengangguk dengan keras. Sangat bagus. Nabu mengungkapkan senyum. Dia mengusap kepala putranya dan dengan lembut memeluknya, berkata dengan lembut, kekhawatiran terbesar ayahmu adalah putranya. Keluarga Na, kami tidak memiliki kekuatan militer yang cukup. Sama seperti keluarga Yu, tanpa kekuatan apapun, mereka harus dicabut dalam semalam. Aku mengkhawatirkanmu. Kepribadianmu berbeda denganku, aku bisa mendirikan bisnis, tapi kepribadianmu, sekarang tidak apa-apa, aku tidak perlu khawatir lagi. Nake hanya bisa menangis dalam pelukan ayahnya. Setelah beberapa saat, di dalam gedung, Luo Feng berdiri di depan Nabu, menekankan, aku akan menghapus ingatanmu tentang malam ini. Setelah itu, Anda bahkan tidak akan tahu kemana putra Anda pergi. Silakan, jika saya tidak tahu, tidak ada cara bagi orang lain untuk tahu. Nabu tersenyum dan mengangguk. Luo Feng mengangguk. Segera seutas energi roh menyerbu jiwa Nabu. Ingin menganalisis dan menelan ingatan seseorang itu sulit. Teknik pencarian jiwa yang normal lebih merepotkan, namun menghancurkannya mudah. Cukup menghapus bagian dari memori sangat mudah. Ini bahkan dapat dicapai hanya melalui hipnosis, itu saja sudah cukup untuk meninggalkan jejak dan menyegel memori. Sebagai murid dari Master Jiwa Huyan Bo, tingkat operasi ini tidak memiliki kesulitan untuk Luo Feng. Setelah beberapa saat, apa yang terjadi? Kepala Nabu kabur, melihat sekeliling rumah yang kosong dan mendapati dirinya duduk di ruang kerjanya. Apakah saya baru saja tertidur? Nabu benar-benar lupa apa yang terjadi sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa putranya telah meninggalkan kota gundukan burung walet bersama Luo Feng. Malam, Luo Feng membawa Nake kecil dan bergegas ke langit. Nake tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke kota gundukan burung walet saat air mata mengalir dari matanya. Nake, tidur, setelah kamu bangun semuanya akan baik-baik saja. Luo Feng dengan lembut berkata. Suaranya memiliki kekuatan yang luar biasa, Nake hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi kabur saat matanya terpejam dan dia tertidur. Sekarang setelah dia tidur, masalahnya berkurang. Luo Feng bergegas ke langit menembus banyak tingkat awan. Dalam satu napas dia bergegas ke tingkat ke-18. Lebih tinggi lagi dan dia akan meninggalkan dunia sungai darah. Dengan pikiran, sebuah piramida perak muncul di samping dan Luo Feng membawa Nake kecil ke kapal alam semesta. Di dalam ruang kendali, dia menempatkan Nake ke ruang istirahat untuk dia tidur. Luo Feng kemudian datang ke ruang kontrol. Ini adalah peta benua sungai darah. Babata, bantu aku melihat dan memberitahuku di mana koordinat reruntuhan dewa kuno itu. Kesadaran Luo Feng terhubung ke Babatas. Babata dengan cepat menghitung, kembali ke Luo Feng area koordinat, wilayah itu milik wilayah reruntuhan dewa kuno. Bahkan dengan kesalahan apapun, itu tidak akan terlalu jauh. Ayo pergi menuju reruntuhan dewa kuno. Kami akan melanjutkan 16 miliar km dan berhenti. Luo Feng memberi perintah ke kapal otomat. Sebenarnya AI dari kapal otomat adalah anak perusahaan AI yang telah dibuat oleh Babata. Dalam keadaan normal, itu bisa dengan sempurna mengendalikan kapal. Namun pada saat krisis, Babata akan mengambil alih dan mengendalikan kapal otomat dengan kendali yang optimal. Ya Tuan, kapal-kapal AI merespons. Kapal itu membubung menembus awan dan dengan cepat terbang di angkasa. Simulasi eksternal 100%. Luo Feng memerintahkan. Segera di hadapannya simulasi ruang di luar menunjukkan. Satu sisi adalah ruang sementara, yang lain adalah lapisan awan terluar dari dunia sungai darah. Benua sungai darah yang luas. Luo Feng melihat benua dari luar angkasa. Namun tidak ada yang berani meninggalkan level cloud, kekuatan perusahaan alam semesta virtual, terlalu kuat. Babata, bantu aku menyiapkan file untuk mengasuh Nake. Saya tidak bisa menemaninya, saya hanya bisa mengatur yang terbaik untuknya. Luo Feng menghela nafas. Suara Babata bergema di ruang kontrol, masalah kecil ini, Anda memiliki beberapa harta pada Anda, ditambah banyak lainnya yang diberikan oleh penguasa domain yang mati kepada Anda. Memelihara sedikit pang sangat mudah. Setelah beberapa saat, Luo Feng memperoleh rencana pengasuhan terperinci untuk Nake. Saat Luo Feng duduk di kapal otomat, itu dengan cepat terbang di angkasa di atas dunia sungai darah.
Sebuah kapal semesta berbentuk cakram berwarna hitam perak dengan diameter 180 meter muncul di tingkat awan ke-16 di atas kota gundukan burung walet. Hua, pemimpin kelompok itu mengenakan baju besi hitam. Rambut birunya melayang-layang dan matanya tampak luas dan tak terbatas. Di belakangnya ada 4 pria dan wanita berbaju ungu. Mereka semua menyembunyikan kekuatan mereka, hanya mengungkapkan kekuatan tingkat penguasa domain. Aku ingin tahu, siapa yang punya nyali seperti itu untuk membunuh muridku di wilayahku. Mata pria lapis baja hitam berambut panjang biru itu seperti kilat, menembak ke bawah. Bahkan lapisan awan di bawahnya terpisah dari pandangannya, memungkinkan dia untuk dengan mudah melihat kota gundukan burung walet kecil di bawah. Ayo turun, pria berambut biru itu berkata dengan dingin. Ya, di belakangnya, 4 penguasa domain lapis baja ungu mengikuti dengan hormat. 5 ini ditembak jatuh seperti kilat, dan kapal alam semesta mengambang di belakang mereka menghilang. Setelah waktu yang singkat, di dalam mansion pemimpin kota, meskipun sebagian sudah hancur, mansion pemimpin kota bahkan lebih besar dari mansion keluarga bulu murni. Oleh karena itu, sebagian besar masih utuh tidak rusak. Di salah satu istana, apakah itu keluarga, sekte, tentara, sistem informasi Swalomon, dan sebagainya, semua kepala departemen dan otak semuanya telah tiba. Kesunyian. Istana benar-benar sunyi. Tekanan tak berbentuk itu menyebabkan sekelompok tokoh terkemuka berkeringat dari dahi mereka, dan berlutut dengan hormat di tanah, karena mereka tahu pria di depan mereka adalah pemimpin kota dunia, pemimpin sisi dunia ini, pemimpin kota Murok Win Siong sudah mati. Pria lapis baja hitam berambut biru itu duduk di atas dan berkata dengan dingin. Kelompok di bawahnya tercengang. 2 utusan dari kuil abadi yang melewati kota gundukan burung walet juga mati. Kelompok di bawah ini bahkan lebih terkejut. Mereka benar-benar tidak tahu pembunuhnya adalah dia. Pria berambut biru itu melambaikan tangannya dan segera seikat kertas melayang ke tanah. Pada setiap bagian ada gambar siluet hitam lengkap dengan sepatu bot dan helm, yang menggunakan perisai bermata 6 dan bilah bayangan darah. Sebenarnya, gambar ini hanyalah screenshot dari footage yang dikirimkan pembunuh. Sekelompok orang melihat kertas itu. Wajahnya telah diblokir, mengenakan baju besi hitam, semua orang memakai baju besi hitam di sekitarnya. Bagaimana kita mencarinya? Kelompok itu curiga dan tidak berdaya. Jika dia mengubah penampilannya setelah membunuh mereka, bagaimana kita akan mencarinya? Kami dapat mengonfirmasi bahwa dia adalah prajurit tingkat domain puncak. Pria berambut biru itu berkata dengan dingin. Aktifkan semua sumber daya Anda. Pergi lihat dan periksa apakah ada prajurit tingkat domain yang mencurigakan muncul di kota gundukan burung walet dalam periode terakhir ini. Petik 2. Ya, kelompok itu berlutut. Saya ingin mendapatkan laporan sebelum siang hari besok. Ya, kelompok itu pergi setelahnya. Pria berambut biru itu berdiri di istana dan melihat keluar melalui jendela seolah-olah dia sedang melihat keluar angkasa. Berani membunuh muridku, Siong, dan mencuri kristal sungai darahku. HMPH. Sebuah dengusan dingin bergema di dalam istana yang sunyi. Kapal automaton terbang di angkasa di atas dunia sungai darah. Itu mulai melambat setelah sekitar 22 jam. Tuan, kita sudah mencapai 16 miliar km jauhnya. Suara itu bergema di dalam ruang kendali. Luo Feng mengangguk. Dia pergi ke ruang istirahat dan membawa Nake yang sedang tidur. Dia dengan cepat mengikuti jalan di dalam ke pintu kabin kapal. Dia kemudian menjaga kapal dan menuju ke bawah melalui atmosfer sungai darah. Gemuruh, bergegas melalui level 18, 17, 16. Nake, Luo Feng berteriak. Baru kemudian Nake bangun. Dia melihat di mana dia mengambang di udara, saat dia dibawa oleh energi tak berbentuk, dan di depannya berdiri Luo Feng. Kakak Feng, dia baru sadar sepenuhnya sekarang. Ikuti aku. Luo Feng membawa Nake, dengan cepat menembus awan tingkat 1, menyebabkan Nake terkejut karena hari masih larut malam. Malam dunia sungai darah 6-7 kali lebih lama dari malam bumi, dan jarak 16 miliar km, menyebabkan wilayah di bawah terlihat dekat dengan waktu mereka meninggalkan kota gundukan burung walet. Luo Feng membawa Nake ke kota terdekat. Kota ini disebut kota Mengna. Itu memiliki luas 10 juta km, sisi dunia tempat mereka berada disebut dunia Yurong. Kota Mengna ini sebenarnya ada di dunia Yurong dan sekitar 10 dunia terpisah dari dunia Sirong sebelumnya. Nake sangat terkejut. Kakak Feng, sudah berapa lama aku tertidur? Tenang, bahkan tidak 30 hari, kata Luo Feng. 30 hari dunia sungai darah adalah sekitar setengah tahun waktu bumi. Sebenarnya, Nake hanya tidur selama lebih dari 20 jam. Namun dia tidak akan pernah tahu. Dengan dunia yang berbeda dari benua sungai darah saling menyerang, ditambah itu terlalu luas, tidak ada garis waktu yang seragam. Bahkan tidak 30 hari,
Bagus. Nake mengangguk. Aku mendengar dari banyak prajurit bahwa perjalanan 10 dunia akan membutuhkan waktu yang lama. Setelah menetap selama sehari di kota Mengna, Luo Feng menempatkan Nake di sekte pedang hujan kota itu. Pemimpin sekte secara pribadi menyambut mereka berdua. Ini adalah Pang yang saya ceritakan, saya meninggalkannya di sini di sekte Anda. Ketika saya menyelesaikan pelatihan saya akan kembali untuk membawanya. Ketika saat itu tiba, saya secara alami akan berterima kasih. Luo Feng menatap pemimpin sekte pedang hujan di depannya. Pemimpin itu mengangguk, tenang, masalah kecil ini tidak akan menjadi masalah. Pemimpin sekte itu adalah seorang lelaki tua kurus namun pemberani. Sebagai seorang pejuang tingkat awan, tingkat alam semesta, dia adalah seorang tokoh terkemuka di kota Mengna. Namun kedatangan Luo Feng tadi malam memang mengejutkan orang tua ini. Pemuda berambut hitam ini, kekuatannya di luar pemahamanku, dan aku tidak memiliki perlawanan di hadapannya. Dia harus menjadi prajurit tingkat domain, dan dia sangat murah hati. Untuk berhubungan baik dengan seorang pejuang mutlak, itu sangat beruntung. Pada saat ini, Nake mulai tinggal di kota Mengna dunia Yurong, sekte pedang hujan. Nake, penelitian Anda tentang busur dan anak panah sebelumnya menunjukkan bahwa energi roh Anda memang kuat. Ini adalah teknik pelatihan pembaca roh yang telah saya siapkan untuk Anda. Luo Feng mengeluarkan sebuah buku tebal, itu adalah sesuatu yang telah dicetak Babata menggunakan kertas dunia ini. Menggunakan kata-kata dunia ini, manual pelatihan untuk pembaca roh, dari dasar hingga mendalam telah dibuat. Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari oleh murid elit planet Yunmo. Manual pelatihan ini, selama kamu bisa mempelajarinya, kamu bisa menggunakannya sampai kamu menjadi roh abadi, kata Luo Feng. Kakak Feng, Nake tampak terkejut melihat buku di hadapannya. Ya Tuhan, banyak dunia di benua Sungai Darah semuanya berjuang untuk hal-hal yang berharga. Manual ini yang bekerja dari tingkat wisatawan bintang hingga abadi, betapa berharganya itu. Ini adalah beberapa saran yang saya siapkan untuk Anda. Luo Feng mengeluarkan sebuah buku tipis. Di dalamnya saya telah meletakkan tentang cara menggunakan harta karun untuk meningkatkan efisiensi pelatihan Anda. Ini adalah beberapa harta karun. Luo Feng menyerahkan cincin luar angkasa. Dengan menggunakan harta karun ini, selama kamu berlatih dengan serius, kamu pasti bisa menjadi level cloud tanpa masalah. Selama Anda bekerja ekstra keras, Anda memiliki kemungkinan untuk menjadi level domain lord. Adapun untuk melangkah lebih jauh, itu akan tergantung pada dirimu sendiri. Luo Feng tersenyum pada Nake. Nake terkejut, itu adalah hadiah dari surga. Selama dia berlatih dengan serius, dia bisa menjadi level cloud, level alam semesta. Melihat pemimpin sekte pedang hujan, untuk dapat membuka sekte di kota, tingkat awan, ini jelas merupakan pejuang mutlak di kota ini. Terima kasih, Nake sangat bersemangat hingga matanya merah. Luo Feng tersenyum. Apa ini? Saat itu, gurunya, penguasa planet Yunmo telah menyiapkan harta baginya untuk bergegas ke penguasa domain dan bahkan tingkat penguasa sektor. Selama dia tidak khawatir tentang harganya, dia bisa sepenuhnya memelihara alam semesta, penguasa domain, dan penguasa sektor. Tentu saja nilainya terlalu rendah. Misalnya, biaya untuk membuat level alam semesta saja sebenarnya dapat digunakan untuk membeli pasukan level alam semesta budak. Nake ini adalah penduduk asli dunia Sungai Darah. Ia dilahirkan sebagai seorang penjelajah bintang, ditambah dengan lingkungan dunia ini, kemampuan bawaannya jauh lebih kuat daripada Luo Feng saat itu. Luo Feng hanya menyiapkan beberapa harta yang cukup untuk mengasuhnya ke tingkat awan. Aku tahu kamu benar-benar ingin kembali. Tapi ingat, sebelum level cloud, saya pasti tidak akan mengizinkan Anda untuk kembali. Luo Feng menekankan, bepergian ke 10 dunia terlalu berbahaya. Tanpa kekuatan level awan, itu hanya akan menjadi bunuh diri. Nake mengangguk. Luo Feng tersenyum, baiklah, apapun yang telah kuberikan padamu, jangan beritahu jiwa lain. Itu aku tahu, Nake berasal dari keluarga bisnis. Secara alami dia tahu hasil dari pengungkapan harta karun itu. Haha, aku pergi. Luo Feng tersenyum dan berbalik, menghilang dari pandangan, hanya menyisakan Nake di sana. Nake meraih buku tebal di tangannya, membukanya, kata-kata di setiap halaman sangat kecil, dan jumlah informasi di dalamnya sangat mengejutkan. Ayah, kamu benar, kesempatan ini sangat besar. Nake menyimpan buku itu di cincin luar angkasanya dan matanya dipenuhi dengan tekad. Saya pasti akan berlatih sampai saya menjadi kuat, pasti.